Jadi kita jangan tunggu sampai sampai gejala ada. Tapi tanda-tanda boleh. Tapi jangan sampai gejala ada. Gejala itu artinya kita udah telat ya. Misalnya udah sampai berat badan turun sekali, sampai ada yang namanya neuropati, jadi kesemutan, atau retinopati, matanya nggak bisa lihat, ataupun nefropati, ginjalnya rusak. Tapi kita kalau bisa berada pada posisi jauh sebelum itu. Kalau bisa sebelum terjadi. Gimana caranya? Nah, itu yang disebut dengan tanda ya, tanda atau saya boleh bilang namanya faktor resiko. Dengan kita melihat tanda sebagai faktor resiko, kita sebaiknya menemukan penyakit diabetes pada saat yang paling awal, seawal mungkin, sehingga langsung bersama dokter, bersama-sama berkolaborasi mengalahkan penyakit diabetes ini. Karena itu, kita taunya kalau kita awal gimana? Ya kita cek gula darah kita, nggak bisa enggak ya, gula darahnya juga periksanya jangan dari sini aja, tapi dari pembuluh darah. Nah, kapan tuh kita periksa? Yang pertama itu sebetulnya kalau kita berat badannya gemuk, ya, karena faktor berat badan itu sangat mempengaruhi. Tadi Derian cerita bahwa beliau itu 105 ya, sempat itu 105 kan ya, 3 digit. Coba bayangin 100 kilo beras deh segede gitu ya, gede banget kan. Nah, berat badannya naiknya berlebihan seperti itu atau obesitas dikatakan ya. Nah, yang kedua, keluarga kita ada yang diabetes. Jadi kalau keluarga kita ada yang diabetes, kita udah harus lihat nih, wah saya harus ketemukan penyakit diabetes seawal mungkin. Nggak boleh sampai ada retinopati, nggak boleh ada sampai neuropati, nggak boleh ada sampai rasa haus yang berlebihan. Karena itu sudah menunjukkan gejala yang tidak terlalu baik karena sudah lama ya. Haus, banyak minum, banyak makan, dan banyak kencing. Itu juga bisa jadi tanda. Tapi biasanya itu bersama-sama dengan berat badan yang turun. Jadi sesudah kita lihat kita berat badannya lebih, kita lihat keluarga kita ada yang diabetes, kita lihat deh ke catatan harian kita. Apakah kita banyakkan nongkrong atau banyakkan jalan? Gitu. Berapa jam kita di kantor? Berapa jam kita di bus? Berapa jam kita di mobil? Kalau dihitung dengan gerak jalan kakinya banyakkan siapa? Di kantor itu memang menjadi momok yang disebut dengan sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle adalah hidup seperti diikat di kursi. Nah, kalau kita udah bisa menilai, oh saya ini sedentary. Kalau Sadra kan nggak sedentary, karena kamu berangkat kerja dan pulang kerja jalan kaki ya. Sebenarnya masuk sedentary sih dok, karena saya berangkat saya pulang itu saya jalan kaki setelah sampai di mes dok. Oh gitu. Nah, kalau sedentary ada tipsnya juga nih Sadra. Jadi kalau kita memang kebanyakan duduk nih, kita misalnya dari tank masuk tuh jam 9 to 5 lah ya, jam 9. Tapi kadang ada orang jam 8 udah mulai kerja. Jadi jam 8 sampai jam 12, lalu dia makan, kemudian dia kerja lagi jam 1 sampai jam 5 atau kadang-kadang sampai jam 6. Kita pakai alarm, saya suka minta ke teman-teman yang masih bekerja secara aktif di kantor, pakai alarm. Jadi alarm itu di handphone kita, ting gitu. Terus kalau udah jam gitu, oh ini artinya saya mesti jalan kaki 5 atau 10 menit. Jalan kaki aja. Itu untuk mengurangi sedentary lifestyle. Karena memang kalau kita udah lagi ngerjain, ada yang pernah kerja di akuntan pajak itu kan, dok saya udah ngeliat angkanya itu udah banyak-banyak terus saya tinggalin, saya lupa deh di mana tuh angkanya lagi. Ya oke lah ya, tapi cobalah untuk membuat alarm sehingga kita tidak terikat di kursi, kita bisa berjalan-jalan. Sadrak juga pernah cerita ya, kamu lagi di mobil, lagi di keluar kota, kamu berhenti, kamu olahraga dulu gitu ya, keliling lapangan gitu kan. Pernah saya dengar deh kamu cerita gitu, betul ya? Iya, betul. Pas ke taman kota gitu. Iya, iya. Derian juga juga suka dia berhenti juga ya, atau dia menyempatkan waktu untuk bergerak. Jangan sampai terperangkap di keadaan itu ya. Nah, yang keempat itu untuk wanita. Biasanya wanita kalau pernah melahirkan di atas 4 kilogram anaknya atau bayinya,
itu kita harus waspada. Atau dua hal lain yang juga penting. Yang kelima, tekanan darah tinggi. Yang keenam, punya kolesterol. Kalau WHO, ya WHO tidak udah kebingungan sekarang pakai angka nomor umur. Dulu umurnya 40 tahun, tapi sekarang tuh udah nggak berlaku karena yang banyak tuh sekarang 20-30. Mudah-mudahan ada teman kita yang saya temukan 2 minggu yang lalu saya lagi kita ceramah atau kita ngobrol-ngobrol di Gelora Bung Karno ya, Derian, itu tiba-tiba ada lagi diperiksa gulanya 270 gitu. Dia nggak pernah tahu kalau gula darahnya tinggi. Ya, untuk kita temukan di 270. Ya memang dia sedentary lifestyle, keluarganya ada diabetes, tapi jangan kita ketemuin sampai tinggi gitu ya. Nah, ini yang kita maksudkan dengan mendapatkan satu kondisi yang paling awal. Kalau udah awal gitu dokter senang, Sadrak. Kenapa? Karena kan pankreasnya masih kuat, masih belum rusak banget. Jadi masih bisa dipaksa untuk dipacu untuk bisa lebih aktif begitu.